Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai penonton setia kasus Subang hari ini, bagaimana kabar kalian? Insya Allah pasti sehat semua. Sebelum kita ke pokok pembahasan, kami sangat bersyukur ya kepada kalian yang telah mengklik video ini, yang artinya, kami yakin kalau kalian masih penasaran terkait siapa pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang, dan kalau begitu mari kita kawal sama-sama kasus pembunuhan Subang ini sampai terungkap. Akhir drama kasus Subang, Kapolda Jabar Suntana, sudah tahu tersangkanya, benarkah diumumkan tanggal 18 Desember tahun 2021. Seolah ada angin segar tentang kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. Kasus yang selama ini ditunggu-tunggu para khalayak warga Indonesia ada secercah harapan untuk segera ditetapkan tersangkanya. Harapan baru itu datang dari Kapolda Jabar Irjen Pol Suntana yang menyatakan dengan mantap tidak akan lama lagi kasus pembunuh ibu dan anak di Subang ini segera tertangkap. Pembunuhan Subang dengan korban Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu akan segera berakhir seiring dengan berakhirnya tahun 2021. Akankah ini menjadi akhir drama kasus Subang? Insya Allah kita sudah mengumpulkan beberapa saksi dalam waktu dekat sudah mengarah kepada nama-nama tersangka, ujar Irjen Pol Suntana dengan mantap penuh harapan dan keyakinan bahwa kasus ini segera diumumkan. Hal tersebut dikatakan Kapolda Jabar ketika ditanya wartawan soal kasus pembunuh ibu dan anak di Subang di sela-sela acara bakti sosial vaksinasi massal di Polres Subang Jalan Maijen Sutoyo nomor 29 Subang, Selasa tanggal 14 Desember tahun 2021. Kapolda Jabar Irjen Pol Suntana menjanjikan kepada masyarakat tidak lama lagi kasusnya akan terungkap. Kita sudah mengumpulkan beberapa saksi dan dalam waktu dekat sudah mengarah kepada nama-nama tersangka. Mohon doa restunya ya, tutur Kapolda Jabar Irjen Pol Suntana. Meskipun singkat, pernyataan Kapolda Jabar Irjen Pol Suntana yang mengatakan mengarah kepada nama-nama tersangka tersebut menyiratkan bahwa tersangka dalam kasus Subang lebih dari satu orang. Kemudian optimistis muncul mengenai waktu sehubungan sudah hampir 4 bulan kasus ini terjadi tapi belum juga terungkap, tapi Irjen Suntana menyiratkan tidak akan lama lagi kasus Subang ini akan segera terungkap dan ada beberapa saksi yang telah diperiksa akan segera ditingkatkan statusnya menjadi tersangka. Pernyataan Irjen Suntana semakin yakin karena didukung data-data ilmiah yang diungkapkan ahli forensik Dr. Sumi Hastri beberapa waktu yang lalu tentang kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini. Keterangan ahli forensik Dr. Sumi Hastri Purwanti menyebut bukti-bukti sudah didapat polisi. Sumi Hastri pun menyebut bahwa jumlah pelaku lebih dari satu orang. Saat itu Sumi Hastri menyebut kemungkinan para calon tersangka akan melakukan berbagai manuver dan strategi. Dr. Hastri lalu menambahkan bahwa dalam mengusut kasus penyidik tidak hanya mengandalkan tim forensik saja. Pemeriksaan dilakukan komprehensif dan holistik serta lengkap. Dr. Sumi Hastri yakin kasus pembunuh ibu dan anak di Subang ini akan 100% terungkap, 100% terungkap, kata Dr. Sumi Hastri Purwanti. Sementara itu, Anjas Asmara dalam segmen analisa terbarunya, Selasa tanggal 14 Desember tahun 2021 petang di kanal YouTube Anjas di Thailand dengan judul Akhir Drama Subang, ada pelaku yang sudah buka suara. Pernyataan Kapolda Jabar Suntana menurut Anjas sudah mantap dengan menyebut segera terungkap dan sudah mengarah ke nama-nama tersangkanya. Dengan menyebutkan insya Allah menandakan Kapolda Jabar sudah mantap 99% sudah ketahuan namanya dan tinggal mengumumkannya dan 1% adalah kehendak Allah. Ketika Anjas menyebut bahwa Kapolda Jabar akan mengumumkannya dalam waktu dekat, menurut Anjas bisa saja sehari, 2 hari, seminggu, sebulan, 2 bulan jadi tidak ada kepastian waktu. Namun salah seorang netizen di kolom komentar Anjas di Thailand, dengan nama Ujang Abbas berkomentar begini, mudah-mudahan tanggal 18 Desember tahun 2021 polisi mengumumkan siapa tersangka dan menangkapnya, itu pas tanggal ulang tahunnya Neng Amel. Saksi mahkotanya Wahyu Kurianwan, Kepala Sekolah Yayasan yang Bu Tuti dan Neng Amel kelola, mudah-mudahan yang jadi saksi mahkotanya bukan yang jadi tersangkanya. Amin. Terima kasih Pak dosen udah mengawal kasus Subang ini sampai detik ini, netizen bangga juga senang atas analisa Pak dosen yang netral. Kalau memang tebakan seperti itu berarti tinggal 4 hari lagi kasus ini diumumkan. Berarti 4 bulan setelah ditemukannya mayat Amel dan Tuti yakni tanggal 18 Agustus tahun 2021, dan jika diumumkan tanggal 18 Desember tahun 2021 berarti benar pas 4 bulan. Menurut analisa Anjas memang di pertengahan kasus ini seolah ada keraguan-raguan, seperti diungkapkan Kabid Humas Polda Jabar RD Acaniago meski mengatakannya secara diplomatis seperti dikatakan bahwa penyidik bekerja dengan hati-hati dan mengedepankan hak asasi manusia.
Jangan sampai orang tidak bersalah malah jadi tersangka. Memang benar tapi terlihat ada keraguan-raguan pernyataan itu. Aku melihat ada sesuatu yang belum pas, ujar Anjas. Memang pelaku, dalang, yang membantu dan yang mengetahui kasus pembunuh ibu dan anak di Subang ini begitu well prepare, sehingga minim alat bukti. Memang ini disengaja oleh dalang kasus pembunuh ibu dan anak di Subang ini agar banyak orang masuk ke tempat kejadian perkara sehingga mengaburkan penyidikan. Kemungkinan ada orang-orang di lokasi kejadian, ada kemungkinan karena penasaran, ketidaktahuan, keteledoran, ada sengaja mengundang strategi mereka membiarkan agar banyak orang masuk ke lokasi kejadian untuk mengaburkan penyidikan, itulah ulas sang dalang, ujarnya. Anjas pun membahas soal kasus ini, dugaan melibatkan orang penting sangat kentara dan ini ada dugaan untuk sengaja ditutup-tutupi untuk tidak terungkap, biar kasus utamanya tidak terungkap pula. Namun kini sudah pada babak akhir karena sudah tidak bisa dipungkiri lagi nama-nama tersangkanya sudah ketahuan dan yang ngomong Kapolda Jabar. Inilah menjadi akhir drama dari kasus Subang, dengan diketahui tersangka-tersangkanya berarti tinggal diumumkan saja. Insya Allah, hanya Allah yang bisa membatalkan pengumuman tersangka ini, ujar Anjas. Nah, bagaimana menurut kalian? Terima kasih sudah mampir di channel kami tim kru redaksi yang bertugas mengundurkan diri, semoga terus diberikan kesehatan amin, dan kasus pembunuhan di Subang ini cepat terungkap, amin amin ya robbal alamin.